Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa ila hadrati sayyidina bidar rasul sallallahu alaihi wasallam, sama sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhussu khususan ila Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, summa Syekh Muhammad Arsad bin Abdillah Kalampayan Al-Banjari, summa ila ruhi Syekh Muhammad Amil Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Palimbani, summa Nawawi Al-Bantani, summa Syekh Sunan Ampel, summa Syekh Muhammad Abdul Al-Karim As-Samman Al-Madani, summa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina qarabatina wa jiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu, selesai sholat maghrib, kita masih diberi oleh Allah taala nikmat sehingga kita dapat melanjutkan membaca kitab yang bernama Hidayatus Salikin. Pengarangnya adalah Al-Imam Syekh Al-Alim Al-Fadil Abdus Somad Palembang. Syekh Abdus Somad sudah sama-sama kita ketahui bahwa beliau ini hidup di Palembang, meninggalnya di Thailand. Karena orang tua beliau satu di Thailand, satu di Palembang. Jadi kawin antara Palembang dengan Thailand, lalu melahirkan anak bernama Abdus Somad. Syekh Abdul Somad ini sezaman dengan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu anak daripada Abdullah anak dari Habib Abu Bakar, sampai kepada Faqih Muqaddam Muhammad Ad-Dawilah, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari beliau ini dunia sampai ke akhirat, juga kepada anak dan cucu kita sampai kepada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Di antara kemarin maksiat batin, pertama adalah soal makanan. Seugianya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu sekira-kira jangan sangat kenyang, karena yang demikian itu dituntut oleh hukum syara dan dipuji akan dia oleh syara. Karena sabda Nabi SAW, ma min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min ju'in wa atashin. Tiada daripada amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar. Jadi lapar itu dikasihi betul oleh Allah Ta'ala. Tapi lapar di sini yang ikhlas, lapar yang ikhlas. Kalau lapar mengeluh lebih baik kenyang. Itu pulang. Lapar ikhlas, lapar tapi ingat dengan fakir miskin. Lapar tapi kita banyak berzikir. Kalau lapar banyak mengeluh, lebih baik kenyang asal jangan mengeluh. Nah, itu ceritanya ini dalam ilmu tasawuf. Cuman berkacamata aja nah, lebih jelas sedikit. Yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Makanya orang
puasa sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Di antaranya puasa Senin Kamis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kullu aqulin na'u min syarubin. Yang terlebih afdal pada Allah itu yaitu orang yang banyak lapar dan banyak tafakkur, dan yang terlebih benci kepada Allah Ta'ala itu yaitu orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. Makan banyak, minum banyak, guring banyak, memang setiga sekawan. Karena biasanya kalau orang yang lapar itu banyak berpikir. Kalau orang yang kenyang itu biasanya hendak guring aja. Nah, ini manfaatnya atau fadilahnya orang yang lapar. Nah, jadi orang lapar itu yang banyak berpikir daripada orang yang terlampau kenyang. Cuman dikatakan tadi lapar di sini jangan sampai membuat dirinya mengeluh. Kalau lapar bakalan mengeluh, lebih baik kenyang. Asal jangan mengeluh. Ini maksiat batin. Jadi maksiat batin itu termasuk diantaranya adalah makan terlalu banyak. Masalah. Nah, berarti ada masalah, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Setiap ada pertanyaan ada jawaban. Jika ditanya orang akan dikau, apa kadar makanan yang dipuji oleh syara? Ukuran makan itu berapa yang dipuji oleh hukum syara? Dan apa kadar makan yang dicela oleh syara itu? Jawabannya, jadi ini ditanya, kemudian dijawab. Ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi kita usah lagi menjawab. Kita ada jawabannya sudah. Kalau tidak ada jawabannya agak repot sedikit. Kadar itu ukuran makan itu berapa, ukuran minum itu berapa, ukuran makan yang dicela bagaimana, ukuran minum yang dicela bagaimana. Nah, ayo kita lihat jawabannya. Jawab olehmu bahwa ukuran makan atau kadar makan yang dipuji oleh syara itu 3 derajat, 3 tingkatan. Ada 3 tingkatannya. Pertama, darajatus shadiqin. Darajatus shadiqin, siddiqin, yaitu yang terlebih tinggi bahwa menyampaikan mereka itu atas makan sekedar yang menguatkan atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal dapat ibadah jadilah. Contoh, ini contoh ya. Tadi pagi ulun itu ada mengisi acara di SMK atau di STM, SMK 2 Jalan SKB Pembilahan dekat kantor DPR. Jadi kata panitia, Bapak siapa tuh? Sedikit lagi ngarannya Siden. Apian harus hadir jam 7.30 sudah on time. On time itu bahasa Inggris lah. On time itu artinya tepat waktu leh. Nah, tepat waktu. Aku nyembat aja bisa aja on time. Nah, tepat waktu. Jadi kutak-kutak uniai orang rumah nih. Jadi sekolahan tuh biasanya orang tepat waktu. Pokoknya bila lambat sedikit bisa ketinggalan. Nah, jadi singkat cerita, subuh jam 4 sudah bangun. Jam 4:30 berpuat nggak? Aku membangun jam 4 tuh kata berpuat kada langsung. Aku santai dulu. Malam lah waktu kan sudah kan. Jangan langsung hendak main nang jut-jut aja kalau langsung rabah. Baca dahulu yang bisa dibaca.
barang ayah asal bisa alhamdulillah kan apakah bacaan tuh pesot-pesot dahulu dada kan picik-picik dahulu nang mana kada lancar itu mah sudah 40 ke atas. Jangan lagi begitu bangun langsung mandi. Ini bisa rabah di bisa rabah di kamar mandi. Kemudian jam 4:30 bangun. Berpuat. Terus sarapan. Sarapan minum kopi lawan pisang goreng diulahkan orang rumah seadanya. Singkat cerita sembahyang lain sebagainya jam 6. Jam 6 nih harus sudah berangkat seharusnya. Maka musim hujan nih. Hujan kan? Hujan. Jadi berangkat pakai sepeda motor Honda itu paling-paling 20 menit sampai Ambilahan. Tapi kalau pakai mobil itu paling kurang setengah jam bisa 40 menit. Sekalinya hujan terus gerimis. Ini bahaya nih kalau bisa basah sampai ke sana kan. Jadi jam 5:30 itu 6:30 sudah berangkat. Karena di sana jam 7:30 sudah on time tadi. On time dah pengarnya, tepat waktu. Jadi makan makan. Jaku aku nih hendak ke sekolahan kakanakan itu berdakwah ilallah. Mudah-mudahan niatnya karena Allah Ta'ala. Kemudian hukumnya ibadah kalau niatnya baik. Tapi sekarang yang jadi masalah ini mah bisa kambuh apabila tidak makan. Subuh tadi kan cuma minum kopi sama pisang goreng. Ini harus makan. Orang rumah ini melihat kita ini pindah santai juga nya. Jadi bagaimana mengambil nasi. Ingat pesan abah guru sekumpul, kata beliau paling kada sakacakan makan nasi. Ambilnya nasi kacak, batu makan, batu berangkat. Sekalinya aja orang rumah berangkat aja lagi lehi. Ikam bang menyambat tadi kalau orang nang sekolahannya ancap. Jadi hendak berangkat kada aja aku sudah menyiapkan nih mano hintalo badadar. Kemudian nasi ada. Lalu babule makan sedikit sekadar untuk ibadah. Nah itu kisahnya. Ini kan cerita tadi makan sekadar untuk menahan perut daripada kena mah supaya kayaknya kawa bebantir di hadapan kakanakan. Alhamdulillah sampai ke SMK itu jam 7 lewat 22 menit. Alhamdulillah sampai. Nah, ini pagi kan tadi burang Pak. Hujan lagi. Nah, Honda kan tapi ada. Nah, alhamdulillah sampai. Nah, yang ulun maksud tadi makan seadanya yang penting dapat ibadah. Ini tingkatan nomor 1. Amun kawa kayak itu seben kalian. Men aku tadi terpaksa bener Coba tarai amun jam 8 on time-nya bisa nang 3 piring makan tuh pagi. Kada lagi. Kadanya nang saya jumpot 2 jumpot aja. Nah, ini derajat yang pertama. Yang penting dapat ibadah. Nyaman kan? Nyaman. Kemudian balik dari situ jam 10. Berapa satu mat? Ada lagi acara imbah sembahyang Jumat. Belum makan juga. Nah, kayak apa acaranya nih? Belum makan pulang. Ini kan soal makan lagi ceritanya. Nah, jadi makan seadanya pulang tadi. Yang penting kau berangkat lagi ngahai. Sampai ke rumah pas jam 6 kurang 20. Mandi satu mat. Nah, ini belum makan nih. Ini belum makan nih. Belum. Belum makan nih. Asli belum makan. Nah, jadi kayaknya belikannya ya makan, tapi parut masih kenyang lagi. Makan qul huwallah. Nah, yang penting dapat ibadah. Ini kan yang dikhawatirkan itu pagi, karena pagi itu kita jaraknya makan malam dengan subuh itu kan jauh. Kalau ini dekat aja tadi, dekat aja dari zuhur ke asar. Kemudian di sana ada juga tadi makanannya orang sedikit-sedikit di acara tadi itu. Ini derajatus shadiqin. Derajatus shadiqin ini derajatnya para anbiya, derajatnya para nabi. Nabi memang seperti ini makannya. Asal dapat ibadah cukup. Asal dapat mengganjal isi perut cukup.
Cuman bagi kita bukan makamnya makam Nabi. Kita ini makamnya makam awam. Bedakan makam awam dengan makam Nabi. Kalau kita niat makan walaupun 10 piring makan, tapi niatnya ibadah, bagus saja juga. Mamanya kalau kada gencang makan kada kauman ajak cerucuk. Anu pang batukang gawian kan? Hah? Ambong nih orang kada kawa. Itu harus banyak makan. Jadi makan banyak tadi kalau niatnya ibadah ngasih nafkah anak bini pahala juga. Yang di sini yang diberikan itu nang bakal liwatan. Nah, kemudian yang kedua bahwa ia makan pada sehari semalam setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Ini nomor 2. 1/4 gantang fitrah berapa Wak? Sekilo ya? Sekilo. Nah, kalau sekilo ya, 1/4 sekilo ya. Segantang itu sama dengan 2 kilo 7 mata. 1/4 gantang berarti setengah kilo lah. Ya, setengah kilo 6 mata lah. Banyak juga 6 mata nih leh. Banyak. Ini tingkatan nomor 2 deh. Tahan berdua kita, nah berarti kita nih termasuk siddiqin nih lah, termasuk nabi juga berarti. Setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Demikianlah yang diadatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan daripada beberapa hari 1 gantang fitrah daripada gandrum. Itu gandrum. Lah beras ya kurang lebih lah 5 sampai 6 on. Lumayan. Aku aja kada suah makan 1/2 kilo serangan sehari. Terus terang aja lah, paling pol sehari itu secanteng. Secanteng itu paling 2,5 mata. Nah pegerang, karena makanan yang lain ada wadai, ada gabit, ada snack, ya kan namun makan nasi aja kan nyaman juga seharian, nasi aja. Berarti ukuran bagi kita. Tapi yang ingatakan ini kisah makan. Mun ada lagi yang dimakan kayaknya ke pengantin makan, orang haul makan. Itu banyak aja jadinya. Banyak jadinya itu. Yang ketiga bahwa ia makan pada sehari semalam itu 1 mud, yakni 1/4 gantang fitrah. 1 mud. Yang ketiga. Berarti yang ketiga ini hampir sekilo. Wah, ini sampean tadi nih. Hampir gak sempat sekilo. Semut itu kurang lebih 3 canteng. 3 canteng itu 7 mata hingga 8 mataan lah. Nah ini makam yang ketiga. Berarti kita nih masuk, insyaallah lah masuk. Ada kencang benar lah makan. Bagapar. Berapa cuntang sehari memasak sekeluargaan. Kami sekeluargaan itu 1/2 kilo, 4 sehari. Itu pun kadang lebihan hayam makannya. Karena di belakang tuh ada bahargo hayam seikong 2 ekong. Hayam ini berjaga nasi lebih. Jadi nasi itu kadang mau buangan. Nah jadi siapkan ayam di belakang rumah. Jadi bila ada lebihan nasi, buangkanlah, berikan ke hayam. Jangan dibuang sayangannya. Makanya pemeliharaan hayam di belakang rumah tuh. Karena membuat tempat hayam tuh aja hampir 2 juta kurungannya. Ayamnya seikong 2. Mau hagen berjual kan cocok ini rugilah. Warungnya aja Pak, wadahnya aja 2 juta mulah. Supaya jangan mubazir tadi. Kita mengingat ayat innal mubadzirina kanu ikhwanas syaitan. Orang yang mubazir itu saudaranya syaitan. Nah, jadi kita jangan sampai membuang nasi makanan. Nya tanda-tanda rumah itu tidak berberkat. Salah satu diantaranya bila berisi makanan bebuangan, bebesian. Itu diantara rumah itu tidak berberkat. Makanan berlebihan sampai buruk, sampai basi dibuang. Itu tandanya. Jadi kalau kita jangan sampai rumah ini makanan itu terbuang-buang. Kalau memang kita tidak termakan, kasihkan lawan tetangga. Tidak termakan, kasihkan lawan fakir miskin.
asal jangan besi makanan. Sayang, itu diantaranya rumah yang tidak berberkat. Dan memakan yang lebih daripada ini, yaitu keluar daripada orang yang mencela akan jalan kepada Allah Ta'ala, lagi dicela oleh hukum syara. Jadi mun sudah 1,5 kilo sorangan, nah itu sudah keluar dari hukum yang 3 ini, berarti dicela sudah atau 1,5 kilo makan sehari, ada gagampangan. Adakah di sini makan 1,5 kilo? Ada potongannya nih. Hah? 1,5 kilo. Ada yang makan 1,5 kilo sehari? Tak ada. Potongan aja ada. Jadi kalau sudah lebih dari 1,5 kilo ini sudah maksiat batin. Nah, jadi makanan itu sangat berpotensi untuk membersihkan hati. Kemudian nomor 2, penyakit batin adalah fi syarhil kalami, pada menyatakan syarhul kalam. Adapun syarhul kalam yakni sangat gemar kepada membanyakan perkataan, maka yaitu dicela oleh syara. Banyak pandir. Pokoknya bila kada bepandir tuh rasanya rasa kada nyaman dalam sehari. Malam-malam bangun pukul 10 cari kawan. Atau nanti kita tidur sejam 9, bangun pukul 1 rasa tidak nyaman, telepon nih kawan ditelepon. Siapa lagi yang belum goreng nih? Bila ada ngumpul bepandiran. Ini kan ini banyak pandir. Makanya salah satu dari supaya kita ini tidak terkejut masuk ke alam kubur, kita mati masuk ke dalam barzakh. Udah masuk ke dalam barzakh, kita tidak terkejut. Karena orang apabila dia pindah alam terkejut biasanya. Umpamanya kita biasa tinggal di perlapan tembilahan. Entah kenapa takdir berbicara lalu terpindah ke Rengat. Tuh di hari pertama di Rengat itu rasa-rasa terkejut. Kawan berbeda, lingkungan berbeda, RT-nya berbeda, pembicaraannya berbeda, apalagi suasananya berbeda, rasa terkejut. Nah sekarang ini masih di dunia lagi. Bagaimana kalau di alam kubur? Bagaimana kalau di kubur? Orang tidak ada, ruangannya sempit, kiri kanan, atas bawah, tanah, yang diajak ngobrol tidak ada. Begitu kita sibuk bingung seperti ini, datang pula 2 orang malaikat, orangnya sangar. Kira-kira macam mana? Nah, jadi dia sedikit daripada perkataan ulama, di antara perkataan ulama supaya tidak terkejut begitu kita masuk ke alam kubur adalah melatih diri dengan cara riyadhah, itu menyepi di rumah walaupun sehari 5 menit. 5 menit lah. Nah 5 menit kita masuk kamar, menghadap kiblat, tafakur. Nawaitu tafakkura sunnatan lillahi ta'ala. Diam kita seteman. Mun orang wali menyambat ini ngarannya khalwat. Kita niatkan ini amalan supaya tidak terkejut nanti pada ketika masuk ke dalam kubur. Kan bini tidak ada, anak tidak ada, pokoknya tidak boleh diganggu. Yang paling selamat lagi khalwat ini menyendiri yang dibaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang paling bagus itu jam 3 malam. Kan orang guringan lah. Nah kita duduk menyendiri. Gak usah lawas-lawas.
5 menit aja. Apabila terasa satu mat 5 menit nih 10. Bila rasa satu mat 10 kayaknya hanya tambah pulang 5 menit. Terus jangan gitu. Setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, seminggu sekali malam Jumat. Kalau tidak bisa malam Jumat, setengah bulan sekali. Kalau tidak bisa setengah bulan sekali, 40 hari itu paling tidak sekali kita khalwat. Yang dibaca sholawat tengah malam jam 12 ke atas, yang paling afdal jam 3, sesudah sembahyang sunat duduk baca sholawat, niatkan khalwat. Ini orang apabila meninggal masuk kubur tidak terkejut karena sudah ada latihan. Kayak kita bakasidah lah, bakasidah. Tampil di hadapan orang banyak tuh terkejut lah. Ada lagi, kenapa? Karena biasa sudah latihan. Latihan dari rumah. Apa latihannya? Apa kasidahnya? Kita melatih kasidah Busyra. Busyra lana lilnal muna zalal ana wa falhana. Latihan di rumah. Begitu tampil di hadapan orang banyak tidak terkejut lagi karena sudah sering latihan. Nah, latihan. Kayak orang paskibraka. Paskibraka latihan. Begitu tampil 17 Agustus, mereka gagah perkasa pada ketika hendak menaikkan sang merah putih. Kenapa? Karena latihannya sudah 2, 3 hingga puluhan kali. Begitu tampil aman. Sampai silawar pacul kada merasa lagi. Ya loh teh. Ada nang pacul selawar, ada nang macam-macam kejadiannya kan, tetap aja bergerak kakinya. Kenapa? Karena ada latihan. Nah begitu juga kita di dunia ini, hendaklah khalwat walaupun hanya 5 menit supaya masuk kubur tidak terkejut. Karena kita berataan mati. Cuman walaupun kita mati semua, mudahan panjang umur saja. Semalam ada pulang yang meninggal kawan di Pulau Palas. Sama bila di acara apa tuh sama batahlilan. Beliau tuh bang yang batahlil. Kata beliau ada di antara meninggal semalam sudah. Masuk kubur, ku kirimnya Fatihah, Al-Fatihah khususan ila kawanku yang bernama si A si B. Fatihah, baca Fatihah. Judulnya masuk kubur. Ini beberapa hari ini kayaknya malaikat Azrail mutar-mutar aja di Pulau Palas. Cuman aku hendak kayak mana lipon nih. Kalau bisa di perlapan sini pulang. Ada tuh kan yang guru di Jawa kemarin nelpon Allah Ta'ala, ya kan? Kalau Allah Ta'ala aja bisa ditelepon, apalagi malaikat Azrail, ya kan? Kita belajar nelpon juga, menelpon Azrail. Ya bawa, hendakah plotter pertama? Kena oleh, kena. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa min amarin bil sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada kebajikan pada membanyakan mereka itu akan perkataan, melainkan seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah atau menyuruh dengan berbuat kebajikan atau mendamaikan antara orang yang berkelahi. 3 nang dibolehkan banyak bepandir. Pertama, sedekah. Nomor 2, membaca atau bahasa orang berceramah. Nah, berceramah aja bisa itu.
Berceramah inilah tidak mesti di video. Bangga parai. Pian bisa juga berceramah di rumah kayaknya. Ceramahi anak, ceramahi bini dengan cara yang lemah lembut. Kalau makan nakai 3 jari, amunnya kada kawa 5 jari. Betul pakai bismillah, pulang naklah. Itu ceramah juga. Ini nang mantap ceramahnya nih. Sebab ini kada bagaji. Nah, kan ada pakai ampluk-amplukan. Anu umanya ay amun kawa bangun pagi itu bacaan barang ay alhamdulillahirabbil alamin kah. Jangan bini. Ceramah juga. Dakwah juga itu. Jadi dakwah itu tidak mesti harus pakai kitab. Di majelis, di musalla, di masjid. Cuman dakwah di rumah itu bagus rahatan makan dengan rahatan hendak guring. Itu bagus. Kalau rahatan makan, nasihat masuk, nasi pun masuk. Kalau hendak guring, nasihat masuk, ngintu pun. Nah, ini kisah. Ini lagi bahagia ketawa Pak Haji. Nah, jarang Pak Haji ini mau ketawa, berarti paham betul soal itu ya Pak Haji. Maksudnya nasihat yang baik, yang berkualitas, bukan marah. Karena waktu makan itu tidak boleh marah. Anak, istri, waktu bangun tidur jangan dimarahi. Waktu mau makan jangan dimarahi. Hendak bepergian jangan dimarahi. Ini Rasulullah mendahkan. Tapi kalau nasihat yang baik itu di waktu kita gembira itulah hendak memberi masukan. Mau makan kan? Mau makan? Kan gembira. Nah, ini baguslah kalau kita makanin pakai bismillah. Mengunyahnya 33 kali. Rasulullah mendahkan kayak itu supaya usus kita bagus, ada penyakitan. Nah, ini masuk nasihat. Tapi kalau memamai bangsa mata janganlah. Jangan memamai. Masih pemamaian lah, penyarikan lah Mas. Hah? Ada penyarikan udah kalau bisa ya jual ya bahaya juga. Teman bisa sarek nak, bisa rakai mek hantamnya oleh kaum kayaknya. Nah, jadi 3 macam. Yang pertama bersedekah, yang kedua kebajikan, yang ketiga mendamaikan orang yang berkelahi. Harap aku mendamaikan orang berkelahi ini. Harap mahai. Sampai hari ini masih aja ada orang berkelahian. Jadi harus banyak bepandir. Karena mendamaikan orang ini harus ada mental juga. Kalau tidak mental bisa seorang dibantainya enak. Kadang RT sama pengurus, kadang pengurus sama kepala dusun, kadang kepala dusun sama RW. Cuma kita kan tidak pangkat kita nih masyarakat biasa aja kan. Kalau kita RT juga, kita pengurus juga, anak pengurus pesantren dengan masyarakat. Ada saat ini kejadian, nah kita damaikan. Nah, itu harus banyak bepandir. Atau umpamanya tetangga dengan tetangga yang satunya masalah tanah. Yang satu mengatakan ini mengakat, ini kada. Nah, ini kita damaikan. Boleh dengan banyak berbicara. Boleh. Kemudian sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa ada ia percaya dengan Allah dan hari yang kemudian, maka hendaklah ia berkata-kata akan yang kebajikan atau ia diam semata-mata. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik diam. Ini kata-kata ulun nang mendengar dari guru ulun juga. Akhirul zaman ini apa yang paling baik? Amalan. Dijawab oleh gurunya. Luzumul buyut was sukut. Diam di rumah dan jangan banyak bicara. Diam aja. Terus termasukkah mengajar ilmu? Termasuk.
omai ngah. Sampai mengajar ilmu aja lebih baik nang bagana di rumah nang badiam tadi daripada nang mengajar ilmu supaya selamat, kata beliau. Jadi hal yang paling selamat akhir zaman ini adalah diam. Jadi untung bagi orang yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala memang dasar pandiam. Ya pendiam tidak bisa dibikin-bikin. Terawang hai. Kita biasa berpandir, tiba-tiba berdiam. Nah mungkin ini banyak hutang. Ada bedanya dengan orang memang pendiam. Man kasura kalamu kasura saktuhu wa man kasura saktuhu kasura zunubu wa man kasura zunubu kana nasu aula bihi. Barang siapa banyak perkataannya niscaya banyak jahatnya, salahnya. Dan barang siapa yang banyak jahatnya niscaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya niscaya adalah api neraka itu terlebih aula dengan dia. Nah ini kata-kata Nabi yang terakhir. Banyak bicara, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Jadi jangan banyak-banyak berpandir. Sesederhana aja. Jangan sama lama suntuk bawa pandir aja. Tapi kalau sekali-sekali pengantinan kah, nah itu nanti di kada baru masalah. Ini seben hari ngobrol 2-3 jam ngobrol kata dampihan saben hari ini toh. Nah ini biasanya mengeraskan hati lalu batin kita rusak. Mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat. Ini baru yang kedua. Kemudian yang ketiga, malam Sabtu depan insyaallah kita bahas lagi ghadab, pemarah termasuk maksiat batin. Ampun maaf, Al-Fatihah.